Selamat siang, saya Novita Jana Prisleger dengan NIM D101191107. Saya mahasiswi program studi Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sidang skripsi saya yang berjudul Studi Perilaku Deformasi Dinding Penahan Tanah pada proyek Jalan Paralel Sepakat 2 Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Sebelum itu, saya berterima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, Bapak Dr. Ing Insinyur Eka Priyadi MT, dosen pembimbing kedua saya, Bapak Insinyur Aprianto MSc, serta dosen penguji utama saya, Bapak Dr. Renat Insinyur RM Mustamaji MT IPU, dan dosen penguji kedua saya, Ibu Vivi Baktiar STMT. Masuk ke dalam pembahasan latar belakang, pembangunan Jalan Paralel Sepakat 2 sedang dilaksanakan pada awal tahun 2022 yang menghubungkan Jalan Sepakat 2 sampai ke Kompleks Universitas Tanjung Pura. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kondisi tanah di sepanjang ruas Jalan Sepakat 2 ini dikategorikan sebagai tanah gambut dengan daya dukung tanah yang rendah. Kondisi daya dukung tanah yang rendah dapat mengakibatkan terjadinya penurunan yang dapat mengakibatkan kerusakan pada jalan. Oleh karena itu, daya dukung tanah yang kurang di sepanjang ruas Jalan Sepakat 2, maka harus dilakukan perkuatan pada tanah dasar atau subgrade. Pada kasus ini, di lapangan timbunan yang sudah dipadatkan sebelumnya mengalami penurunan, sehingga didapatkan penimbunan kembali untuk menyesuaikan elevasi yang telah direncanakan. Karena pengaruh kondisi existing jalan yang dibangun di dekat parit, maka dapat mengakibatkan terjadinya kelongsoran pada timbunan. Berdasarkan pengujian kondisi existing yang telah dilakukan, didapat perhitungan overall stability yang tidak aman. Karena faktor kondisi existing dan perhitungan yang tidak aman, sehingga harus dilakukan perbaikan yang didukung oleh pemodelan dinding tahan tanah. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, menentukan berapa nilai deformasi yang didapat dari hasil data yang diperoleh. Yang kedua, bagaimana perilaku deformasi dinding penahan tanah terhadap ruas jalan paralel sepakat 2. Yang ketiga, bagaimana kinerja dinding penahan tanah beton bertulang cantilever dengan desain yang sudah direncanakan pada ruas jalan paralel sepakat 2. Selanjutnya, maksud dan tujuan penelitian. Pertama, hasil penelitian ini mendapatkan nilai deformasi dinding penahan tanah yang didapat dari perhitungan atau analisa data sondir dan data laboratorium. Yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku deformasi dinding penahan tanah terhadap ruas jalan paralel sepakat 2. Ketiga, mengevaluasi desain dinding penahan tanah beton bertulang cantilever yang direncanakan pada ruas jalan paralel sepakat 2. Batasan masalah. Data penelitian ini diambil pada lokasi pembangunan Jalan Paralel Sepakat 2, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Yang kedua, data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari pelaksanaan handbor sampai kedalaman 4 meter yang dilakukan pada lokasi dinding penahan tanah di Jalan Sepakat 2. Lalu diuji dengan pengujian uji geser langsung di Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Dan data sekunder yang didapat dari pengujian sondir pada Gedung Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Pada perencanaan Jalan Paralel Sepakat 2 dilakukan perbaikan tanah dengan pengambilan dinding penahan tanah jenis cantilever dan juga menggunakan cerucuk dan geotekstil. Yang keempat, pada penelitian ini dilakukan analisa perhitungan untuk overall stability secara manual menggunakan metode Felinius dan metode Bishop. Yang kelima, analisa deformasi dinding penahan tanah. Ini dihasilkan dengan pemodelan menggunakan perangkat lunak atau software, yaitu Plaxis Professional 8.2 mode Mercolon. Yang terakhir, prosedur dan tata cara melakukan penelitian ini mengacu pada standar pengujian di lapangan dan laboratorium yang diambil dari pedoman praktikum mekanika tanah. Masuk ke dalam metodologi penelitian. Berikut ditampilkan lokasi penelitian ini yang berada di Jalan Sepakat 2, Pontianak Tenggara. Jadi lokasi penelitiannya di sekitar garis merahnya. Selanjutnya, gambar-gambar berikut ini sebuah sebelum dilakukan pekerjaan proyek. Yang di bawah merupakan galian di lokasi proyek dan pemancangan cerucuk. Selanjutnya, pemasangan geotekstil dan pekerjaan timbunan pilihan dan pemadatan tanah. Tahapan pengumpulan data. Yang pertama, data sekunder. Data sekunder yaitu data parameter tanah yang didapatkan pada lokasi dinding penahan tanah
lalu dilaksanakan handbor sampai pada kedalaman 4 meter. Selanjutnya, sampel tanah diuji dengan pengujian geser langsung yang dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah Universitas Tanjung Pura. Yang kedua, data sekunder. Data primer. Data primer yaitu data dalam perencanaan geoteknik perbaikan lereng mengacu pada data geoteknik yang didapat dari Laboratorium Mekanika Tanah Universitas Tanjung Pura. Terdapat data sonder yang terletak di sekitar lokasi penelitian. Berikut gambar dimensi dan parameter dinding penahan tanah. Di sini dapat kita lihat parameter tanah pada tanah timbunan dan parameter tanah pada tanah asli, serta dimensi-dimensi ukuran untuk dinding penahan tanahnya. Selanjutnya, berikut ilustrasi kondisi di lapangan. Pada kondisi di lapangan terdapat tanah timbunan setinggi 2 meter dan di bawahnya ada tanah asli serta dipancang tiang atau cerucuk dan pemasangan dinding penahan tanah tepat di samping dari timbunannya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, pembebanan. Pembebanan total didapat dengan menjumlahkan nilai beban kendaraan ditambah dengan beban konstruksi jalan sehingga didapat hasilnya sebesar 266,455 gram per centimeter kuadrat. Selanjutnya, analisa dinding penahan tanah. Yang pertama, stabilitas terhadap geser. Didapat 0,0900 itu lebih kecil dari 1,5 sehingga tidak oke. Yang kedua, stabilitas terhadap guling didapat hasilnya sebesar 2,6416 lebih besar dari 2 sehingga hasilnya adalah oke. Yang ketiga, stabilitas terhadap daya dukung. Sebelum itu didapatkan nilai safety faktornya sebesar 0,344 yang dimana itu lebih kecil daripada 3 sehingga didapatkan safety faktor yang tidak oke. Serta daya dukung untuk Kimax dan Kiminnya juga tidak oke. Selanjutnya, analisa dinding penahan tanah ditinjau dengan stabilitas internal dinding penahan tanah. Yang pertama, tinjauan potongan 1-1 berada di tengah dinding penahan tanah. Yang kedua, tinjauan potongan 2-2 berada di bawah atau di atas pelat. Yang ketiga, tinjauan potongan 3-3 dan 4-4. Masing-masing dari tinjauan itu menghasilkan nilai tekanan desak, tekanan tarik, dan tekanan gesernya. Selanjutnya, perhitungan tulangan. Berdasarkan perhitungan tulangan yang dilakukan sebelumnya, sehingga didapat kesimpulan dengan tulangan lentur bagian 1 menggunakan diameter 16 berjarak 400, tulangan lentur bagian 2 berdiameter 16 berjarak 300, tulangan lentur horizontal bagian 1 dan 2 berdiameter panjangnya 10, jaraknya 50, tulangan bagian TOE-nya diameter 16, jaraknya 1200, tulangan bagian heel-nya diameter 16, berjarak 1200, dan tulangan horizontal TOE dan heel-nya memiliki panjang 10, berjarak 100. Selanjutnya, analisis daya dukung pada tanah dasar. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapat daya dukung sebelum perbaikan tanah sebesar 20,8906 kg per cm kuadrat. Selanjutnya, perhitungan daya dukung setelah diberikan perkuatan cerucuk dan geotekstil. Pada cerucuk, didapatkan daya dukung tiang tunggal sebesar 135,805 kg. Sementara untuk geotekstilnya didapat kekuatan tarik maksimumnya 346 kN per meter. Selanjutnya, perhitungan untuk analisa penurunannya. Perhitungan penurunan sebelum dikasih perkuatan cerucuk, didapatkan penurunan yang terjadi totalnya sebesar 6,5054 cm. Perhitungan penurunan setelah diberikan perkuatan cerucuk, didapatkan penurunan total sebesar 5,2282 cm. Selanjutnya, perhitungan overall stability dengan perkuatan dinding penahan tanah
cerucuk, dan geotekstil, sehingga digunakan pemodelan yang kedua, didapatkan hasil untuk metode Feliniusnya 0,844 dan untuk metode Bishopnya 0,484. Selanjutnya kita kontrol dengan analisa program praksis. Setelah dilakukan berbagai analisis melalui dari analisis stabilitas lereng asli yang sudah diberikan perkuatan dinding penahan tanah secara manual menggunakan metode Felinius dan Bishop, dan analisis menggunakan program praksis terkait nilai faktor keamanan angka konsolidasi tanah dan telah diketahui bahwa lereng dalam keadaan kritis. Maka selanjutnya dilakukan analisis stabilitas lereng yang diberi perkuatan tambahan menggunakan geotekstil dan cerucuk. Berikut tahapan input. Data-data yang akan diinput dalam praksisnya ada ditunjukkan pada tabel berikut ini, mulai dari material timbunannya, material tanah asli yaitu lempung, material dinding penahan tanahnya, material cerucuk, dan geotekstil. Yang pertama, tahap input. Berikut ini ditunjukkan bagaimana pemodelan lereng dengan perkuatan geotekstil dan cerucuknya diinput sebagai berikut. Selanjutnya, general meshing pada lereng dengan perkuatan geotekstil dan cerucuk. Setelah dilakukan mesh. Selanjutnya, tekanan air pori pada lereng dengan perkuatan geotekstil dan cerucuk. Masuk ke dalam tahap kalkulasi. Setelah semua data telah dimasukkan dan semua pemodelan telah digambarkan pada tahap input, maka selanjutnya dilakukan tahap kalkulasi dengan merencanakan beberapa fase analisis. Berikut adalah tahapan kalkulasi serta fase-fase yang dilakukan dalam perencanaannya. Yang pertama itu dimulai dengan konsolidasi tanah asli, yang kedua konsolidasi beban, yang ketiga plastis beban, yang keempat konsolidasi DPT, yang kelima konsolidasi cerucuk, dan selanjutnya konsolidasi tanah timbunan. Setelah dilakukan konsolidasi, kita cari seperti faktornya, seperti faktor untuk tanah konsolidasi tanah asli, dan seperti faktor untuk bebannya. Selanjutnya tahapan output. Setelah dilakukan tahapan kalkulasi, kita lanjutkan dengan perhitungan outputnya. Berikut adalah gambaran bidang longsor pada lereng dengan perkuatan dinding penahan tanahnya. Berikut perpindahan total hasil pada lereng dengan perkuatan dinding penahan tanahnya. Selanjutnya konsolidasi dan arah penurunan dengan perkuatan dinding penahan tanah. Terlihat arah-arah konsolidasi ala-ala rotasi dari dinding penahan tanah ke arah dinding penahan tanahnya. Selanjutnya berikut grafik safety factor dengan perpindahan lereng dengan perkuatan dinding penahan tanahnya. Pada analisa menggunakan praksis profesional 8.2 didapat total penurunannya sebesar 0,021614 meter. Yang kedua, dengan perangkat lunak praksis profesional 8.2 faktor keamanan paling kritis didapat sebesar 1,26 pada lereng dengan dinding penahan tanah kekuatan dengan cerucuk dan geotekstil. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang pertama, hasil penelitian ini mendapatkan nilai deformasi dinding penahan tanah yang didapat dari perhitungan atau analisa data sondir yang dilakukan di sekitar area proyek jalan sepakat 2 dan data laboratorium yang dilakukan dengan melakukan pengujian geser langsung. Yang kedua, berdasarkan perhitungan manual didapatkan stabilitas dinding penahan tanah terhadap faktor kegagalan tidak aman. Rekapitulasi faktor-faktor tersebut terlihat pada tabel berikut ini. Yang pertama, untuk stabilitas dindingnya tidak aman karena didapat 0,09. Yang kedua, stabilitas gesernya didapat 2,6. Ini oke karena lebih besar dari 1,5. Yang selanjutnya didapat kapasitas daya dukung tanah tidak oke karena itu lebih kecil dari 3, didapat 0,344. Yang ketiga, pada analisa menggunakan praksis profesional 8.2 dapat dibandingkan dengan total perhitungan manual dengan penurunan sebesar
0,052282 meter, sedangkan menggunakan program Praxis Profesional 8.2 sebesar 0,021614 meter. Yang ketiga, nilai faktor keamanan dinding penahan tanah dengan perkuatan cerucuk dan geotekstil terhadap kelongsoran pada setiap tingkatannya sebesar yang pertama dengan metode Valenius, faktor keamanan paling kritis didapati sebesar 0,844. Dengan metode Bishop, faktor keamanan paling kritis didapati sebesar 0,484. Dengan pangkat lunak Praxis 8.2, faktor keamanan paling kritis didapat sebesar 1,26 pada lereng dinding penahan tanah dan perkuatan dengan cerucuk dan geotekstil. Yang kelima, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku deformasi dinding penahan tanah terhadap ruas jalan paralel sepakat 2. Lalu mengevaluasi desain dinding penahan tanah beton bertulang cantilever yang direncanakan pada ruas jalan paralel sepakat 2. Hasil analisa menggunakan program Praxis Profesional 8.2 menunjukkan bahwa pada lokasi perkuatan tersebut memang layak diberi perkuatan dan dapat memberikan dampak baik. Namun dibutuhkan beberapa penyesuaian pada desain rencana agar dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan maksud dan tujuan yang dibuatnya perkuatan tersebut. Selanjutnya, saran. Yang pertama, dalam melakukan analisa sangat diperlukan adanya kelengkapan data yang valid agar dapat memudahkan dalam penginputan data serta output yang dihasilkan lebih akurat. Yang kedua, dalam perencanaan perkuatan lereng dengan kondisi sistem di atas tanah lunak, pemilihan tipe perkuatan seperti dinding penahan tanah yang tepat sangat diperlukan. Pemilihan tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keamanan dari faktor kegagalan akibat geser, faktor kegagalan akibat guling, dan faktor kegagalan akibat daya dukung. Yang ketiga, pada proyek jalan paralel sepakat 2, perlu melakukan pemeliharaan rutin untuk mengatasi penurunan yang terjadi agar tetap terjaga kenyamanan pengguna jalan saat melintasi bahu jalan. Selanjutnya berikut beberapa dokumentasi di lapangan pada saat pengambilan datanya. Yang pertama handbore-nya untuk mengambil sampel tanah yang akan diuji di laboratorium. Yang kedua ini yaitu pengukuran jarak handbore dengan bahu jalan. Selanjutnya pengujian laboratorium yaitu uji geser langsung di Laboratorium Mekanika Tanah Universitas Tanjung Pura. Selanjutnya daftar pustaka, berikut ditampilkan daftar pustaka yang menjadi referensi yang digunakan untuk penelitian dan skripsi ini. Sekian pemaparan sidang skripsi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga yang saya presentasikan saat ini menjadi referensi bagi penonton. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.